Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Berjumpa dengan Kristus selalu mengubah kehidupan kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudara pendengar dimanapun engkau berada, sekali lagi, kalau hari ini kita diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, itu oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena anugerah-Nya. Dan khusus hari ini kita juga diberi kemurahan oleh Tuhan karena seorang ibu yang jauh-jauh datang dari Amerika Serikat, yaitu Ibu Jane Lankos, berada dengan kita di studio. Dan beliau akan membagikan kesaksiannya, living testimony, bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan Ibu Jane Lankos. Ibu Jane, welcome to our studio. Really like to hear from you your life testimony. What happened before you met Jesus and after you met Jesus? And so I was my senior year in 1972. Pada waktu saya di tahun-tahun terakhir di tahun 72, I found myself moving in and living with my boyfriend for the last semester of college. maka semester terakhir itu saya mulai tinggal serumah, istilahnya kumpul kebo dengan pacar saya. I thought it was wise to push the fast forward button and pretend like I was married. Dan saya berperilaku seperti seolah-olah saya sudah menikah sehingga semuanya kelihatan lebih mudah. I didn't have any conviction that I was actually covenanting my body with someone outside of marriage. Saya tidak pernah menyadari bahwa dengan melakukan hal itu saya seperti mengikatkan diri saya kepada seseorang di luar pernikahan. It showed that I really didn't love myself enough to respect myself. Itu menunjukkan kepada diri saya bahwa saya tidak menghargai diri saya sendiri sebetulnya. And so I just lived a liberal lifestyle. Saya mempunyai gaya hidup bebas pada waktu itu. And as it came time for graduation, Dan pada waktu sudah mendekati masa-masa penamatan atau diwisuda, I found myself desperately pregnant and not knowing what to do. dan saya tiba-tiba menyadari bahwa waktu itu saya tiba-tiba hamil dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. And I was desperate for answers. Dan saya waktu itu sedang betul-betul membutuhkan jawaban kehidupan dengan begitu rupa. How could this have happened to me? Bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup saya? How could I have become pregnant in the middle of my college career? Bagaimana saya bisa hamil sementara saya sedang menyelesaikan kuliah saya seperti ini? And so I went to the campus clinic, Jadi saya pergi ke klinik yang ada di kampus itu. and they told me, "Oh, this is just a tissue." Oh, ini hanya masalah dengan tisu. And they said, if you want, you can come back for an appointment and receive an abortion. Kalau ibu mau, bisa kembali lagi ke klinik dan bisa melakukan aborsi. And because I had no conviction about what was sin and what wasn't, Karena waktu itu saya tidak punya keyakinan ini dosa atau ini tidak dosa. and because I was a very selfish person and only wanted to look good on the outside, Karena saya orang yang mementingkan diri dan hanya mau tampil baik di luarnya saja, I made the choice to abort my baby. saya telah membuat keputusan untuk menggugurkan kandungan bayi saya. As I made that decision, Pada waktu saya membuat keputusan itu, some Christians came into my life ada orang-orang Kristen yang datang dalam kehidupan saya. and tried to convince me to keep my baby. Dan mereka coba meyakinkan kepada saya supaya saya menjaga kandungan supaya tidak digugurkan. And they were sowing seeds for my future salvation. Dan rupanya mereka juga sedang menabur benih untuk keselamatan saya di kemudian hari. But I still had my mind made up. Tapi waktu itu saya masih bingung dengan keputusan di dalam benak saya ini. I had a future as a teacher, Saya punya masa depan sebagai seorang guru, and this baby was not part of my future. tetapi bayi yang ada dalam kandungan itu bukan menjadi bagian dari masa depan saya. So I called and made the appointment Kemudian saya membuat sebuah janji lagi to have the abortion. supaya saya bisa menggugurkan kandungan saya. There were 33 girls that morning.
pagi hari itu ada 33 wanita yang lain. And they brought us into the clinic Mereka semua masuk ke dalam klinik itu and explained that this was just a tissue. dan mereka coba meyakinkan kepada saya bahwa ini hanyalah masalah yang sepele saja. And that this would be a very easy procedure. Maka prosedurnya itu gampang sekali untuk pengguguran itu. They would just give us an anesthetic, Mereka akan memberikan obat untuk menghilangkan rasa sakit, clean out our womb, kemudian membersihkan kandunganmu, and we would be on our way. dan setelah itu engkau akan bisa jalan keluar di jalanmu. That couldn't be further from the truth. Dan itu saja yang saya terima waktu itu. I went ahead and went with the abortion, Dan pada akhirnya memang saya melanjutkan niat saya untuk aborsi. and afterwards I was devastated. Dan setelah saya melakukan itu, saya betul-betul rasa hancur. I realized for the first time Saya baru menyadari untuk pertama kalinya, that I had sinned against God. saya telah berdosa terhadap Allah. I had murdered my baby, Saya telah membunuh anak saya. and I began to fall into a desperate depression. Dan setelah itu, saya betul-betul depresi. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. This is very important because many people did abortion without knowing that there is spiritual consequence of abortion. They were thinking that it's okay. This is just a matter of just clinical matters. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa melakukan aborsi punya konsekuensi secara rohani. Dan kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Jean. Tell us about the spiritual consequences about doing abortion. Well, actually, I was thinking that I could just cover up my sin and that I didn't have to deal with the consequences of my lifestyle. Sebetulnya saya bisa saja coba pura-pura menutupi dari apa yang telah saya lakukan sehingga tidak punya konsekuensi dari kehidupan rohani saya. But my mind and my brain would continue with the pregnancy, and I would continually dream about having the baby. Tetapi di dalam benak saya, di hati saya terus ada perasaan atau pikiran terus-menerus bahwa suatu saat saya akan punya bayi walaupun bayi itu sudah digugurkan. And so I had invited a tormenting spirit into myself. Sehingga seperti secara rohani saya dicabik-cabik di dalam diri. And I considered, how can I go on living? Dan saya sedang memikirkan bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Having an abortion allows the murderous spirit to come into you. Membiarkan aborsi terjadi berarti engkau sudah mengizinkan roh pembunuhan masuk dalam dirimu. And I desperately needed help. Dan saya waktu itu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. I was breaking down. Saya waktu itu betul-betul mulai hancur. I thought maybe if I moved to another city and made a clean start, everything would be okay. Aku pikir waktu itu kalau aku bisa pindah ke kota lain dan memulai lembaran hidup yang baru, semuanya akan menjadi oke. But a physical change did not change how I felt inside. Tetapi perubahan secara fisik di luarnya saja tidak mengubah bagaimana saya berpikir. I still felt very guilty. Saya masih membawa rasa bersalah itu. And the horrible part was, Dan hal yang paling buruk adalah my old nature manusia lama saya was still very much alive. masih begitu hidup. And I started acting the same way as I had in college. Dan saya masih berperilaku seperti waktu saya masih di tempat kuliah dulu. And one day I called out to God and said, God, I'm hopeless. Dan suatu saat saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya ini betul-betul putus asa. I can't save myself. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. I'm a sinner. Saya ini orang-orang berdosa. So on the outside, I looked like a happy person. Memang dari luar saya nampak seperti orang yang bahagia. But inside, I was dying. Tetapi di dalam, saya adalah orang yang sekarat. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. This is very good and very challenging thinking because so many people, they never thought about calling God in desperate situation. You know, ada banyak orang yang dalam keadaan seperti putus asa, mereka lupa
untuk berseru kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Bu Jane tadi adalah sangat menarik, bahwa pada waktu kita berseru, kita menyadari apa yang kita lakukan salah, dan itu kalau dibawa kemana-mana, itu tidak pernah menyelesaikan. Go back to the consequences of doing abortion. You know, many people, they never solve that problem. They go everywhere bringing their guilty and still assuming that nothing happened. But deep inside in their life, they have something they need to deal with. What is your suggestion? Kalau ada di antara saudara-saudara yang pernah melakukan aborsi dan saudara sedang dicekam, dikungkung oleh rasa bersalah, apa yang seharusnya kita lakukan? What they should do if they still have a guilt and they need something in their life so that they will be breakthrough? Well, I feel my heart was just broken with guilt and sadness and self-hatred for this act of abortion. Tindakan aborsi itu telah membuat saya membenci diri sendiri, saya merasa bersalah, dan saya merasa seperti merasa tertekan. And I didn't know if there could be any life in my heart again. Dan saya tidak punya bayangan bahwa saya akan memiliki kehidupan kembali. And as I became a Christian, as girls began loving me and becoming my friends, Pada waktu saya menjadi orang Kristen dan banyak teman-teman saya yang mulai mencintai saya, God supernaturally grew a new part of my heart. Tuhan menumbuhkan hati yang baru dalam hidup saya. I had a new heart grown Saya memiliki hati yang baru yang sedang bertumbuh. where it had been broken. Apapun yang telah hancur sebelumnya, God showed me that I could stand on a new part of my heart. Tuhan mengatakan engkau bisa berdiri di atas hati yang baru itu. And God supernaturally gave me a new heart. Dan Tuhan memberikan kepada saya hati yang baru. He supernaturally gave me a new conviction inside of who I really was created to be. Dan Tuhan memberikan sebuah keyakinan bahwa seperti apa saya telah diciptakan dan seperti apa saya harus menjadi. And it took several years for me to feel totally relieved of the guilt. Dan dibutuhkan waktu yang lama untuk saya bisa mengatasi masalah rasa bersalah. Saudara, kalau kita ingin mendengarkan kelanjutan bagaimana kita mengatasi rasa bersalah oleh karena telah melakukan aborsi, dengarkanlah seri yang berikutnya pada acara Making Life Better pada seri yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.